Terima kasih Mbak Sulapa. Mohon izin Prof. Ratu, Prof. Tata, dan Bapak Ibu Guru peserta workshop semua, guru matematika SMA, guru matematika SMP, guru IPA, IPS, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta para observer yang luar biasa. Bapak Ibu Guru peserta, workshop kita ini, benar kata Prof. Ratu tadi, ada beberapa sesi. Jadi ini ada 3 sesi Bapak Ibu. Sesi pertama adalah tanggal 4 dan tanggal 5, hari ini dan besok, Selasa dan Rabu, ini adalah sesi yang pertama. Sesi yang kedua adalah tanggal 6, pada hari Kamis, itu khusus pembuatan video pembelajaran. Lalu sesi yang ketiga, ini adalah tanggal 31 Agustus, itu adalah open class, sebagai aplikasi dari sesi 1 dan sesi 2. Jadi apa yang akan kita terapkan nanti pada tanggal 31 adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita mulai dari awal ini, dari hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, untuk pemateri kita pada sesi 2 hari ini, setelah sesi 1 tadi telah disampaikan oleh Prof. Ratu Ilma. Kita akan melanjutkan pemateri yang akan disampaikan oleh seorang profesor yang hebat sekali. Memang beliau ini 2 profesor yang sangat kita banggakan di Sumatera Selatan. Saya baru menemukan 1 provinsi, 1 kota, bahkan 1 tempat tugas, ini 2 profesor matematika yang sangat hebat. Beliau adalah guru besar di Universitas Sriwijaya. Beliau juga ketua program studi S3 Matematika di Universitas Sriwijaya. Dan itu adalah tidak asing lagi bagi kita, adalah Profesor Zulkardi, MIKOM, MSc. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu sebelum beliau menyampaikan materi. Assalamualaikum, Prof. Prof. Zul. Assalamualaikum, Prof. Termute, Bu Nurjana. Assalamualaikum, Bu Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak dan mengikuti penyajian materi tentang apa itu AKM, penjelasan juga dan pembahasan tentang PISA dan PMRI. Ini akan dibahas tuntas oleh Profesor kita, Profesor Zulkardi, MKOM, MSc. Kepada beliau, mungkin nanti akan memperkenalkan diri secara lengkap, dan kita persilahkan untuk menyajikan materi dimulai dari sekarang. Silakan, Prof. Zul. Terima kasih, Bu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan coba share screen ini. Ya. Share. Oke. Ya, jadi materi saya itu akan berkaitan dengan PISA, yang nantinya akan berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum, kemudian strategi Pak Jokowi dan Mas Menteri, dan sedikit tentang PMRI khusus untuk matematik. Jadi bahan ini untuk semua guru, saya tahu di bahasa Indonesia, ya, ada bahasa Inggris, ada desain, dan juga guru IPS. Oke. Saya mulai dengan diawali dengan kejadian tahun 2018, yaitu terkaitnya penggunaan soal HOTS atau High Order Thinking Skill dalam ujian nasional yang sebenarnya diambil dari soal-soal PISA, sehingga sulit sekali bagi siswa dan bahkan siswa
komplain terhadap menteri, dan akhirnya menteri minta maaf pada tanggal 14 April itu seluruh koran bicara tentang itu. Dan ini menarik memang karena seorang menteri berani minta maaf bahwa terjadi perubahan, bahwa selama ini kita biasa dengan soal-soal mudah, sekarang kita akan coba dengan soal-soal yang sulit, soal yang selama ini juga sama dalam kehidupan dan juga sama dengan negara-negara lain. Kemudian itu juga Menteri Pak Muhadjir juga menstandarkan bahwa kejadian ini akan terus berulang. Oke. Kemudian anak buahnya dalam hal ini Dirjen yang berurusan dengan ujian dasar dan menengah yaitu Pak Hamid Muhammad ya di Dasmen mengatakan bahwa sudah menyiapkan aksi namanya suatu kegiatan yang menggunakan soal-soal PISA dan ini bagus sekali yaitu Maret 2019 kronologisnya. Kemudian tanggal bulan Juli 2019 ada seminar internasional PISA di mana Sekretaris OECD itu hadir betul. Dan Pak Muhadjir juga mengklaim bahwa mulai saat ini bisa dijadikan sebagai standar internasional pendidikan Indonesia ya karena apa negara kita juga selama ini rendah prestasinya mengapa kita tidak mengikuti negara-negara lain. Kemudian pengumuman PISA yaitu tahun 2019 bulan Desember yaitu PISA 2019 Pak Menteri baru, Pak Nadiem, ya juga mengklaim, ya, bahwa PISA kita rendah, kita sadar, tapi kita bersyukur aksesnya bagus sekarang. Hanya bagaimana dengan rendahnya PISA ini kita akan mendapat perspektif baru atau bahan pemikiran baru. Itu muncullah nanti bahwa soal ujian nasional atau ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang nanti akan berisi literasi dan numerasi. Sebenarnya sama saja literasi itu selanjutnya lagi pada yang terbaru, kegiatan terbaru yaitu rapat terbatas antara pemerintah mengenai pendidikan khususnya masalah PISA yang rendah ini. Dan ini menarik karena Presiden langsung yang turun tangan memberi seluruh koran tanggal 3 dan 4 itu juga banyak tentang itu gitu. Ada 3 hal ya yang dianggapnya masalah yang harus dibereskan yaitu masih besarnya presentasi siswa yang prestasinya rendah itu dari PISA dan juga sebenarnya ujian nasional. Kemudian presentasi siswa yang mengulang masih tinggi, dia bilang. Kemudian tingginya ketidakhadiran siswa di kelas juga masih jadi masalah. Nah, dari tiga hal tersebut, dia memberikan semacam solusi yang sebenarnya fokusnya itu adalah ke guru. Dia tonjolkan bahwa beban administrasi guru itu sangat berat. Ya, sehingga guru katanya tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar, tapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Nah, dari sini nanti akan muncul yang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana guru dimerdekakan ya, karena seolah maunya Pak Jokowi ini terlalu banyak beban, kesannya tidak merdeka. Nah, muncullah 5 strategi. Jadi hari itu juga sebenarnya setelah Pak Jokowi ngomong, Pak Nadiem memberikan strategi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan skor PISA, semuanya juga ada di koran ya, saya carikan dari koran-koran. 5 strategi yang saya akan coba lakukan katanya, atau ya, katakan reformasi pendidikan, silakan kita bahas sama-sama. Yang pertama, transformasi pimpinan sekolah, dia bilang. Dia ingin ke depan kepala sekolah itu memang kepala sekolah dari guru-guru yang terbaik. Sehingga dia dapat berpikir, ya, kemudian untuk kemajuan sekolahnya, untuk kemajuan siswanya, ya, dan juga betul-betul dia nanti akan disupport dengan dana BOS, ya, dana BOS online kalau dalam ceritanya. Sehingga ada flexibility dari kepala sekolah untuk berpikir, untuk membuat jaringan, ya,
bahwa bagaimana meningkatkan kompetensi siswanya atau siswa atau gurunya yang ada di sekolah. Jadi itu saya dengar ada guru-guru SMP yang terbaik sekarang diambil dari kepala sekolah di SD. Saya kira mungkin salah satu sudah mulai transformasi atau perubahan pimpinan sekolah. Jadi mungkin peserta di sini siap-siap saja, siapa tahu akan jadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, transformasi pendidikan profesi. Nah ini profesi guru atau PPG. Nah kami di FKIP atau di LPTK ini merasakan sekali bahwa untuk menjadi guru, kita harus mendidik lagi setahun guru yang sudah SPD itu untuk menjadi guru yang menggunakan atau memiliki pelatihan beberapa minggu yang lalu, betul-betul dia menggunakan pembelajaran daring, ya sama dengan dosen LSM, LMS dan LSM, Learning Management System, di mana konten dan juga alat untuk meeting bersatu di situ, ya. Itu juga menarik dan merupakan tantangan, sehingga target pemerintah memang ke depan akan menghasilkan guru-guru yang profesional, guru-guru yang memang mempunyai SIM untuk mengajar, sehingga guru yang tidak punya SIM atau guru yang memang katakanlah tidak punya waktu lagi untuk ditingkatkan profesionalnya, lama-lama akan diganti oleh guru-guru. Ini menarik juga, karena ini juga menjadi masalah tentunya, karena kuantitas atau dari kapasitas dari PPG ini juga tergantung dengan kuota guru. Padahal tamatan LPTK atau SPD itu banyak, ini juga masalah ya, sehingga nanti LPTK pun akan meningkatkan mutunya, tidak hanya mengeluarkan atau menamatkan calon guru saja atau SPD saja ya. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan kurikulum. Nah ini sebenarnya menarik juga. Salah satunya adalah bagaimana kurikulum disederhanakan lewat mulai dari RPP-nya ya, mulai dari kurikulumnya tentunya, kemudian materi, media, penggunaan HOTS, penggunaan Kecakapan Abad 21 di situ, masuk semua, penggunaan media ya. Ini penyederhanaan kurikulum. Artinya yang memang tidak terlalu penting kenapa harus diajarkan, atau yang memang sudah bisa diajarkan sendiri atau dipelajari sendiri kenapa harus diajarkan lagi ya. Nah, yang keempat, UN diganti dengan KM literasi dan numerasi, untuk matematika dan sains, kemudian PERS itu untuk bahasa ya. Jadi menggunakan standar-standar internasional itu akan menjadi AKM atau pengganti. Ini memang akan ada kemitraan dengan daerah dan masyarakat sipil. Dan ini itu yang disebut POP ya. POP yang lagi disebut sekarang kan mulai AI ya. Itu kan kita coba, saya sudah melihat garis besarnya bahwa intinya pembelajaran itu akan bahannya didigitalkan, kemudian guru dilatih, kemudian guru menerapkan, kemudian ada semacam yang jelas penggunaan semacam software yang berlaku di mobile learning itu ya, di mobile. Jadi kayak saya sudah melihat bahannya kayak video-video kecil di ruang guru gitu ya. Oke, itu global tentang politik dan juga tentang apa yang terjadi di kalangan atas, tentang pendidikan tentunya. Overview PISA. PISA itu apa? PISA itu adalah asesmen yang merupakan international survei tentang literasi matematik, literasi sains, ya, membaca, dan juga finansial atau IPS. Ya, oleh OECD. OECD ini negara ekonomi, ya, yang memang negara-negara yang ekonominya hebat, tapi Indonesia masuk di dalamnya. Sekarang sudah nyampe 78 tahun 2018. Dan ini bertambah terus.
Karena memang secara politik dengan mengikuti OECD PISA ini kita tahu standar negara di dunia ini standarnya bagaimana. Mulai dari tahun 2000 sampai 2018, yang saya merahkan ini 2021 akan dilaksanakan nanti tahun depan ya. Kemudian kompetensi. Konten itu yaitu materinya, konteks itu situasi yang berkaitan dengan alam siswa, kemudian pekerjaan, kemudian juga matematik atau dalam hal konten bahan materi itu sendiri, dan juga masyarakat. Ya. Kemudian kompetensi, kemudian juga tujuannya yaitu mengukur seberapa efektif negara menyiapkan siswa untuk menggunakan matematika, sains, membaca, dan finansial dalam setiap aspek kehidupan mereka, masyarakat, sebagai bagian dari refleksi masyarakat abad 21. Nah, ini juga menarik memang, tujuan negara juga, tujuan PISA itu. Kalau framework PISA yang terbaru, khusus untuk matematik, itu 2021, ini frameworknya. Jadi dia berangkatnya dari mathematical reasoning. Ini menarik ya, jadi sebenarnya mathematical reasoning dari 3 proses problem solving, yaitu memformulasi, mengemploy, dan juga menginterpret dan evaluate. Bahannya itu yaitu bilangan, kemudian statistik, aljabar, dan juga geometri. Nah, ini kalau teman-teman, nanti kita lihat framework yang lain di bawah. Nah, bahan tadi disusun atau dimasukkan atau dikemukakan dalam konteks personal siswa, pekerjaan secara umum seperti dokter, ya, penerbang, kemudian konteks masyarakat, sosialitas, dan juga scientific konteks. Yang dituju, artinya anak-anak untuk menjawab soal itu diharapkan mereka berpikir kritis, ini kecakapan abad 21, kreatif, kemudian bagaimana mereka meriset atau meneliti, inquiry, kemudian juga persistensi atau ketepatan, penggunaan informasi tentunya, berpikir, kemudian komunikasi dan refleksi. Jadi Prof. Rasu menekankan pentingnya juga hal seperti itu dalam percakapan abad 21 ya. Nah, kalau matematika yang dulu, ini sebenarnya ini. Ya. Sama dengan tadilah, hanya bahwa mulai dari problem di konteks. Problem di konteks. Konteks itu jadi masalah utama, dan ini cocok dengan sebenarnya kalau di matematika itu dengan PMRI. Ya. Ada konteks, kemudian selesaikan, matematika dihitung, dapat hasilnya dievaluasi lagi. Nah, kalau membaca atau reading, membaca bermakna, ya, ini ada Bu Rita di sini, bahwa proses dari literasi membaca itu ada faktor dari pembaca itu sendiri, motivasinya segala macam, kemudian faktor dari teks yang dibaca, dan faktor soalnya. Gitu. Jadi 3 faktor inilah nanti yang dilihat, ya, bagaimana mengukur literasi membaca itu dengan memanipulasi tas dan teks tadi. Tentu faktor-faktor seperti motivasi, disposisi, experience ini juga harus diutamakan juga. Atau secara garis besar, yang diuji atau yang dilihat literasinya itu adalah membaca fluently, ya. Membaca fluently, misalnya bagaimana mengalokasikan informasi, misalnya. Kemudian bagaimana mengerti, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Kira-kira. Nah, untuk sains, ini framework-nya, juga ada konteks di situ, personal, lokal, dan global. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi desain itu dia menjelaskan fenomena, ya, mengevaluasi dan mendesain hal-hal yang sifatnya pendekatan saintifik. Kemudian menginterpretasi data, ya, seperti statistik kalau di matematik. Ini membutuhkan konten dan prosedural dan epistemik. Ini kalau sains. Sedangkan kalau finansial literasi, itu ada linknya dengan matematik. Ya, dalam hal ini perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan uang, dengan aritmetik sosial. Kemudian ada lagi yang lain tentunya, seperti misalnya perhitungan yang sifatnya menyangkut transaksi, ya. Nah, itu sebenarnya PISA yang dipakai sebagai standar pendidikan kita di Indonesia ini, karena dan juga sama dengan di dunia. Nah, kebetulan kalau untuk matematik ada pendekatan yang sebenarnya
tidak jauh beda dengan PISA, karena di situ ada penggunaan konteks, ya, penggunaan soal-soal situasi. Nah, kalau di Google, untuk PMR ini bisa itu berangkat dari hal yang real, lama-lama ke yang abstrak, atau dari informal, lama-lama ke formal. Untuk lebih lanjut, saya sudah buat website di sini, p4mri.net, banyak sekali informasi tentang PMPRI di situ. Kemudian juga ada chapter terbaru yang kami karang, ada di online juga, 2 dekade RME di Indonesia atau PMRI di Indonesia. Ini juga menarik, dengan ketik judul ini dan nama saya, nama Bu Ratu, untuk cerita bagaimana perkembangan PMRI di Indonesia. Nah, sebenarnya secara global, 5 ciri atau karakteristik PMRI itu adalah penggunaan konteks, ya, dalam membelajarkan matematika, termasuk soal-soalnya, penggunaan model dari informal ke formal, kemudian mengaitkan matematika itu atau dengan subjek lain, atau topik satu dengan topik lain dalam matematika. Kemudian dalam membelajarkannya harus interaktivitas atau interaktiviti, terjadi komunikasi di situ, terjadi kolaborasi di situ, dan juga terjadi argumentasi atau bagaimana siswa menjelaskan kepada yang lain ketika ada yang bertanya. Ini memang cocok di sini dengan praktek lesson study, learning community-nya Bu Ratu ya. Kemudian tentu untuk asesmen, kita harus menggunakan kontribusi atau jawaban siswa, dan makanya soalnya itu kadang-kadang open-ended, dikasih sama siswa, jawabannya berbeda-beda, didiskusikan, nah kadang-kadang muncul strategi-strategi yang baru, nah hilang. Sudah? Apakah masuk, Bu Nur? Ya, ya tadi sempat hilang. Jadi saya ulangi, ini konteks yang menarik juga tentang yang lagi tren untuk menghindari COVID ini, pelaksanaan haji di Saudi Arabia, diikuti biasanya 2 juta atau 3 juta orang, sekarang hanya 10.000 sampai 100.000 orang. Sehingga betul-betul terjadi rasio yang sangat jauh, dan kelihatan ya, ada physical distancing about 2 meter ya, tentang antara masing-masing orang. Jadi gambarnya menarik. Nah, sekalian menceritakan konteks seperti ini, karena ini sebenarnya matematis, ya, bisa dijadikan soal kalau matematika di PMRI. Misalnya dari atas, sketsa lah bagaimana gambar itu dari atas. Nah, anak-anak akan berpikir bagaimana top view dari gambar tersebut. Ini menarik. Begitu juga yang baru kemarin, 1 Juli ya, kita masing-masing menggunakan sholat Id di masjid sekitar kita. Terjadi juga belajar ini otomatis sekali ya, yang terjadi atau yang dibuat sedemikian rupa, ada di dalam masjid, ada di luar, bagaimana cara petugas masjid membuat jarak, menghilangkan ini tidak boleh, ini boleh, itu semua matematik ya, itu semua matematik, karena dia harus lurus, kemudian harus susah besar, dan lain-lain. Juga penggunaan matematik dengan konteks yang lagi tren dan baru ya, beberapa hari. Masuk ini yang dari Kompas, foto Mas Priambodo ini, Kompas ini sangat bagus ya, dan menarik, dan ini bisa dijadikan nanti untuk soal diskusi, literasi dan numerasi, bagaimana menggunakan gambar, membuat gambar ya, ukuran gambar dan lain-lain. Juga lagi tren kemarin di gara-gara COVID ini wisuda di Undip menggunakan robot. Ini kan teknologi, konteks teknologi gitu. Tentu kita bisa diskusi, anak-anak disuruh belajar bagaimana membuat robot ini gitu. Sederhana sebenarnya, robot berdiri, tapi di situ ada muka ya,
ada foto yang nanti bergantian, setiap mahasiswa yang dipanggil fotonya gantian, sehingga display komputer di situ. Ini menarik, ini ilmu yang nanti bisa dipakai dalam konteks seperti ini. Dan yang terbaru kemarin, ya, juga masalah hewan kurban, ya, menggunakan gambar, berarti kan di situ ada karakter, ya, apa guna KHR di situ, ya, jumlahnya, kemudian ukurannya, harganya, ya, itu semuanya bisa dijadikan permasalahan untuk belajar literasi dan numerasi. Bahkan di luar negeri, di koran terbesar di New York Times itu, ada gambar seperti ini namanya terperangkap di rumah. Ya, ini juga bahan dari penelitian saya yang sedang lagi kami kembangkan beserta Bu Ratu, dengan Bu Zahra Alwi, ada tim juga, bagaimana konteks COVID ini bisa menjadi bahan untuk pembelajaran. Dari gambar ini ya kita lihat bisa dijadikan soal, ya. Bisa dijadikan soal, yaitu buatlah cerpen atau visi untuk menggunakan gambar tersebut. Bisa, itu menarik untuk bahasa, ya, sehingga anak-anak akan cerita karena mereka juga mengalami secara langsung, seperti dalam akuarium, sementara di luar itu virus COVID menunggu. Setelah itu, tentu banyak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.